Darsa Media, medianya Darussalam. Suluk Ramadan di Dayah Darussalam Labuhan Haji Aceh Selatan didominasi kaum hawa dan lansia. Pemirsa, memasuki bulan suci Ramadan, ribuan jamaah dari berbagai daerah datang ke pesantren Darussalam Al-Waliyah Labuhan Haji Barat Aceh Selatan untuk mengikuti ibadah suluk. Tradisi suluk ini telah berlangsung sejak zaman pendiri pesantren Abuya Syekh Mudawali Al-Khalidi yang terus dipertahankan hingga kini. Jamaah yang didominasi kaum hawa dan lansia menjalani zikir intensif dalam suasana khusyuk. Kegiatan utama dalam suluk disebut tawajuh, yaitu duduk menghadap kiblat sambil berzikir. Dilakukan 4 kali sehari setelah sholat subuh, zuhur, asar, dan tarawih. Selama ini, suluk selalu didominasi para kaum lansia. Padahal puasa suluk bagi generasi muda banyak manfaatnya. Selain memperbaiki akhlak dan moral, suluk juga mengajarkan kita hidup lebih baik. Kenapa saya memilih ini Darussalam? Karena ini bagi saya, sebab ini Darussalam ini yang dibangun yang kedua. Aceh ini tunduk pada Darussalam. Maka saya fokus sudah pada ini karena di sini tempat menimba ilmu yang karena setelah saya ikut suluk saya bisa tenang, rasanya bisa emosional saya sudah nggak ada gitu ya kan, saya bisa mengatasi gitu masalah, bisa saya atasi karena sesuatu itu saya pikirkan kita ini datangnya dari mana, asalnya kemana, ini kan kembali ke awal. Ya kan? Jadi kenapa kita mesti apa gitu ya, mesti pikir terlalu jauh kan, dia bilang Allah dekat dengan Nabi kan. Kalau aku dekat sama Musa, aku akan dekat denganmu, bukan nabimu kan, kata Allah kan. Jadi kenapa kita mesti? Menurut saya mengenal lebih dekat dengan Allah itu tidak mesti tidak harus ketika kita sudah lanjut usia, karena ketika kita muda kita akan lebih mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebelumnya kita orang yang hilang arah, terus kayak nggak tahu arah tujuannya. Setelah kita ikut dulu, kita akan lebih terarah lagi, terus lebih mudah untuk meninggalkan hal-hal buruk, karena kita menganggap diri kita, oh ini udah buruk, nggak mungkin lagi buat dosa-dosa besar yang dulunya pernah kita buat. Jadi kita lebih cepat insafnya, lebih cepat sadar. Ibadah yang mana ibadah tersebut dilakukan setelah adanya dosa atau penyesalan. Jadi ketika kita terlalu banyak dosa, ketika kita mengambil suluk, maka segala dosa kita mengingat dosa, kemudian dengan mengingat dosa tersebut kita bertekad dan berjanji untuk tidak akan mengulangi dosa tersebut. Dari makanan, menurut saya sendiri memang nggak bisa kalau nggak makan ikan padahal. Tapi dengan saya suluk, saya melatih diri saya untuk menahan hal-hal yang memang bersifat seperti hal-hal yang dari hewan-hewan, ikan, yang mana memang hal-hal yang dari darah kayak ikan dan daging-daging itu dapat mengeraskan hati. Jamaah juga menaati aturan ketat, termasuk larangan mengonsumsi makanan yang mengandung darah, seperti daging, ikan, dan telur. Tradisi suluk ini tidak hanya meningkatkan spiritualitas, tetapi juga menjadi ajang silaturahmi bagi jamaah dari berbagai daerah. Puasa suluk terbagi berdasarkan jumlah niatnya. Pada tahap dasar, puasa ini berlangsung antara 5 hingga 10 hari. Ada juga jamaah yang berniat menjalankan puasa suluk selama 30 hari, dimulai dari 1 Ramadan hingga selesai. Sementara itu, bagi jamaah yang menjalankan puasa suluk selama 40 hari, ibadah ini dimulai sejak 10 hari sebelum Ramadan dan berakhir pada hari pertama Idul Fitri. Peran khadam di sini termasuk sangat penting karena khadam di sini mendukung terlaksananya ibadah para jemaah suluk.
Contohnya seperti keamanan. Keamanan itu menjaga ketertiban supaya jamaah suluk nyaman di ketika beribadah, nyaman di ketika tawajuh, dan nyaman di ketika melaksanakan berbagai aktivitas yang telah ditentukan untuk para jamaah suluk. Kalau Anda ingin memasuk suluk di Daya Darussalam, insya Allah di sini dari pagi hingga malam, petang, pagi, malam, petang akan dibimbing dalam proses untuk pelaksanaan ibadah. Mulai dari pagi dibimbing oleh para khalifah, kemudian setelah zuhur itu ada baca yasin berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan baca salawat, dan juga sorenya setelah salat asar akan diadakan baca waqiah secara berjamaah. Dan harapan itu semua yaitu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah-jamaah suluk yang ingin mendaftar pertukupan, harapan kami yaitu untuk lebih cepat. Biasanya kami membuka pendaftaran di ketika mulai bulan Maulid. Ketika bulan Maulid kami membuka pendaftaran untuk lebih sistematik dalam mengatur para jamaah suluk untuk kami tempatkan di dalam kamar mereka masing-masing. Dari Aceh Selatan, Tungku Julvan dan Ferry Effendi melaporkan.